Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7. Saya akan mempresentasikan buku 3 bab 9 tentang pengembangan real estate. Di sini yang beranggotakan saya sendiri, Eliah Nurlaila, Fani Hairani, Rahma Ambarwati, dan Yuli Kurniawati. Akuntansi pengembangan real estate. Pencatatan terhadap aktivitas pengembangan real estate oleh penulis bagi atas penjualan berangsur kafilengan tanah tanpa bangunan dan pembangunan real estate. Aktivitas penjualan tanah berangsur diawali dengan membeli bidang tanah, pemasaran, perbaikan awal, pemberian fasilitas lainnya, kemudian menjualnya. Lalu ada metode pencatatan secara komprehensif. Yang pertama, ada metode akuntansi akrual penuh. Menurut PSAK 44 2015 menyebutkan kriteria penggunaan metode ini adalah: yang pertama, jumlah pembayaran oleh pembeli telah mencapai 20% dari harga jual yang disepakati. Oleh jumlah tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pembeli. Yang kedua, harga jual akan tertagih. Yang ketiga, tagihan penjual tidak subordinasi terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli di masa depan. Yang keempat, proses pengembangan tanah telah selesai sehingga penjualan tidak berkewajiban lagi untuk menyelesaikan kaveling tanah atau kewajiban penjual. Yang kelima, hanya kavelingan tanah saja yang dijual tanpa diwajibkan keterlibatan penjual dalam pendirian bangunan di atas kaveling tanah tersebut. Lalu metode yang kedua adalah metode presentasi penyelesaian. Metode presentasi penyelesaian adalah alat yang efektif untuk mengukur dan mengelola progres dalam berbagai jenis proyek dan tugas dengan membagi pekerjaan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memberikan persentase kepada setiap bagian. Dapat memantau penyelesaian secara lebih akurat dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam menggunakan metode presentasi penyelesaian. Yang pertama, menentukan total pekerjaan atau target yang harus dicapai. Ini bisa berupa jumlah tugas yang harus diselesaikan. Yang kedua, bagilah pekerjaan atau target keseluruhan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau subtugas. Yang ketiga, berikan presentasi kepada setiap bagian kecil berdasarkan kontribusinya terhadap total pekerjaan. Yang keempat, catat kemajuan penyelesaian setiap bagian kecil. Yang kelima, evaluasi progres yang telah dicapai dan sesuaikan rencana jika diperlukan. Jika ada kendala yang menghambat penyelesaian, identifikasi masalah tersebut dan buat strategi untuk mengatasinya. Lalu yang ketiga ada metode akuntansi deposit. Metode akuntansi deposit adalah teknik yang digunakan untuk mencatat dan mengelola transaksi deposit yang diterima oleh suatu entitas. Deposit adalah uang yang diterima di muka dari pelanggan atau pihak lain sebelum layanan atau produk disediakan. Berikut adalah langkah-langkah untuk dalam metode akuntansi deposit. Yang pertama, ada saat menerima deposit dari pelanggan, catat transaksi ini dengan membuat entry jurnal sebagai berikut. Kas atau akun aset berada di debit, deposit yang diterima atau akun liabilitas berada di kredit. Yang kedua, jika deposit digunakan sebagai pembayaran atas layanan atau produk yang diberikan, maka entry jurnal yang diperlukan adalah deposit yang diterima atau akun liabilitas berada di debit, pendapatan atau akun pendapatan berada di kredit. Lalu yang ketiga, pada akhir periode akuntansi, saldo akun deposit diterima akan muncul neraca sebagai
bagian dari kewajiban lancar jika deposit tersebut masih harus dikembalikan atau belum digunakan. Lalu yang keempat, ada metode akuntansi cicilan. Metode akuntansi cicilan digunakan untuk mencatat transaksi pembelian atau penjualan barang dan jasa yang dibayar dalam beberapa kali pembayaran atau cicilan. Dalam metode ini, baik pembeli maupun penjual harus mengelola catatan akuntansi yang mencerminkan transaksi secara akurat selama periode pembayaran. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam metode akuntansi cicilan. Untuk penjual, yang pertama, ketika penjualan dilakukan dan uang muka diterima, catat transaksi dengan entry jurnal berikut. Kas atau akun aset berada di debit, piutang cicilan berada di debit, lalu penjualan berada di kredit. Yang kedua, setiap kali pembayaran cicilan diterima, catat transaksi sebagai berikut. Kas berada di debit, piutang cicilan berada di kredit. Jika cicilan termasuk bunga, catat bunga sebagai pendapatan bunga. Kas berada di debit, pendapatan bunga berada di kredit. Lalu untuk pembeli, yang pertama, ketika barang atau jasa dibeli dengan uang muka, catat transaksi sebagai berikut. Persediaan atau aset tetap berada di debit, kas berada di kredit, utang cicilan berada di kredit. Yang kedua, setiap kali pembayaran cicilan dilakukan, catat transaksi berikut. Utang cicilan berada di debit, kas berada di kredit. Yang ketiga, jika cicilan tersebut termasuk bunga, catat bunga sebagai beban bunga. Beban bunga berada di debit, kas berada di kredit. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.